Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Abdullah Haikal Fikri dengan NIM 7012000076 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi semester 2. Nah, dalam video ini saya akan membuatkan cara mengerjakan data statistik, yaitu analisis korelasi tipe Pearson menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari SPSS-nya. Dan ini adalah tampilan output dari SPSS. Nah, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu data yang mau diolah. Di sini saya sudah siapkan datanya di Excel untuk memudahkan saya. Kalian juga bisa memasukkan langsung datanya di SPSS. Kalau di Excel, agar mudah itu kita siapkan di Excel lalu kita copy dan nanti datanya dipaste ke SPSS. Di sini saya sedang mengcopy datanya yang akan dipaste ke SPSS. Nah, jika tidak bisa, kalian bisa langsung masukkan datanya di situ. Nah, di sini saya sudah mempastenya. Setelah itu di kiri bawah kalian lihat di situ ada variable view. Di variable view ini kita menyesuaikan namanya. Di sini namanya saya bikin X untuk baris 1 dan Y untuk baris 2. X itu maksudnya adalah untuk variabel bebas dan Y untuk variabel terikat. Kemudian desimalnya, angkanya itu dibikin 0 supaya tidak ada bilangan desimalnya, dan labelnya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini saya variabel bebasnya adalah citizenship dan variabel terikatnya adalah participation. Setelah itu kalian kembali ke data view di kiri bawah ke halaman tadi. Nah, ketika sudah di data view, kalian langsung klik analyze di atas, kemudian pilih correlate. Nah, di correlate kalian pilih bivariate, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini kalian Ctrl A, kemudian klik icon panah itu untuk memindahkan variabelnya ke tabel variabel. Setelah itu kalian checklist Pearson, Q-tails, dan checklist flag significant correlation-nya. Kemudian di option itu pastikan di situ ada exclude case pairwise. Kemudian continue dan klik OK. Maka datanya akan muncul di hasil output ini dengan judul correlation. Nah, itu datanya sudah muncul, Pearson correlation dengan citizenship dan participation. Nah, selanjutnya adalah analisis output. Di sini saya lupa bilang citizenship dan participation di sini maksudnya adalah jadi citizenship itu pemisalan yang saya buat untuk menyatakan tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang. Jadi yang ingin saya cari di sini adalah apakah tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang itu berkorelasi dengan partisipasi politiknya. Nah, partisipasi politiknya di sini saya misalkan dengan participation. Nah, jadi begitu. Nah, jadi analisis outputnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu arti angka korelasi yang dapat dilihat di Pearson correlation. Kemudian yang kedua signifikansi hasil korelasi yang dapat dilihat di sig, Q-tail. Kemudian yang ketiga jumlah data yang berkorelasi yang bisa dilihat di N. Nah, analisis output yang pertama yaitu arti angka korelasi. Di sini harus kalian perhatikan adalah tanda negatif dan positifnya. Kalian lihat di citizenship itu, di Pearson correlation-nya, nilai korelasi antara citizenship dan participationship di situ 0,969. Nah, begitu juga di korelasi participation dengan citizenship-nya juga didapat 0,969. Tandanya di sini positif. Nah, maksud tanda positif ini berarti yang pertama, arah korelasi positif. Artinya apa? Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang, maka partisipasi politiknya cenderung semakin besar. Nah,
Yang dimaksud tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang di sini yang seperti saya bilang tadi yaitu si citizenship-nya. Jadi, semakin tinggi si citizenship-nya, maka participation-nya juga semakin besar. Nah, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita bandingkan nilai dari correlation-nya dengan 0,5. Nah, jika nilai korelasinya itu lebih besar dari 0,5, maka korelasinya kuat. Nah, jika lebih kecil, maka korelasinya lemah. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat nilai korelasi antara citizenship dengan participation itu nilainya sebesar 0,969. Yang artinya nilai ini lebih besar dari 0,5. Berarti tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang berkorelasi kuat dengan partisipasi politiknya. Atau berarti citizenship-nya berkorelasi kuat dengan participation-nya. Seperti itu. Jadi itu adalah analisis output jika dilihat dari Pearson correlation-nya. Selanjutnya, analisis output jika dilihat dari Sig-Chutell-nya. Nah, Sig-Chutell ini maksudnya adalah dari signifikansi hasil korelasinya. Nah, jika dilihat dari signifikansi hasil korelasinya ini digunakan ketika kita ingin merumuskan hipotesis bahwa antara dua variabel ini apakah secara nyata berkorelasi atau tidak. Nah, jadi dari signifikansi hasil korelasi ini secara kayak dinyatakan secara statistik dinyatakan dengan HO dan HI. Nah, HO ini maksudnya adalah tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, sedangkan HI berarti ada hubungan korelasi antara dua variabel. Nah, bagaimana kita mengujinya? Pengujiannya adalah kita lihat di tabel itu di bagian Sig-Chutell. Nah, jika di tabel ini nilainya adalah 0,007. Nah, nilai itu kita bandingkan dengan 0,05. Kita bandingkan dengan 0,05. Jika nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka HO tadi diterima. Berarti tidak ada hubungan antara dua variabel. Nah, sebaliknya, jika nilai itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, yang artinya HI diterima. Berarti ada hubungan korelasi antara dua variabel itu. Seperti itu. Jadi, dalam kasus ini nilainya 0,007 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga secara nyata antara citizenship dan participation ini berkorelasi. Dan yang terakhir adalah jumlah data yang berkorelasi yang bisa dilihat di N. Nah, jadi jumlah data yang berkorelasi ini maksudnya adalah cuman untuk mengetahui apakah ada data yang hilang atau tidak setelah proses output ini. Nah, jika dilihat di tabel ini, itu N-nya 5, yang berarti jumlah data yang berkorelasi itu ada 5 data. Nah, data ini sesuai dengan yang saya input di awal tadi. Tadi di awal juga saya menginput 5 data, dan di outputnya bisa kita lihat di N itu juga 5 data. Berarti tidak ada data yang hilang dalam proses output. Baiklah, kita sudah sampai di akhir video. Itu tadi adalah video tentang cara membuat analisis korelasi tipe Pearson menggunakan aplikasi SPSS. Saya harap semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian semua. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini maupun kesalahan dalam menjelaskan. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.